Kalau kita melihat dari awalnya itu juga sudah tidak beres, dari aspek kebutuhan yang betul-betul real itu seperti apa sih? Kalau kita bisa bilang ujung-ujungnya jadi minim akuntabilitas ya terhadap output dan outcome-nya gitu ya. Karena fokus anggaran ini setiap sektornya itu masih pada penyerapan gitu, bukan pada hasil atau outcome-nya. Kalau misalnya dibilang siapa yang bertanggung jawab, jelas Antara sebuah semangat efisiensi dengan program-program janji-janji kampanye ini memang tidak sinkron, dan bahkan ya kalau emang dianggap tidak cukup taktis untuk bisa dilaksanakan, nampaknya Prabowo juga harus mengakui ya bahwasanya program itu misalnya tidak bisa berjalan dengan baik, daripada bertaruh gitu ya. Karena resikonya ini keuangan publik, jangan sampai tadi ya kita terjebak pada hutang baru. Belum lagi ya tadi ya, kita ini kan juga banyak sekali ya utang jatuh tempo yang jumlahnya juga cukup besar gitu ya, dan itu memang mau tidak mau harus dibayar. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Buka Kartu. Pemerintah sudah melakukan efisiensi anggaran nilainya hampir sekitar 300 triliun. Tapi kemarin ketika rapat dengan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit APBN kita mengalami peningkatan ya dibandingkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, efisiensi tapi defisit melebar. Ini ada apa? Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada dua narasumber yang kompeten. Yang pertama adalah Bung Gurnadi. Beliau adalah peneliti di Fitra atau Seknas Fitra. Fitra ini adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Jadi memang setiap hari yang dikaji, yang dibahas, yang diplototin adalah data-data anggaran baik APBN, APBD, bahkan termasuk BUMN dan BUMD. Sekarang mungkin bertambah Danantara, ya. Ya, sama sekolah rakyat. Kan Sekolah Rakyat serta Koperasi Merah Putih, MBG gitu ya. Ya. Nah, yang kedua ada Mbak Beta Nugrah. Mbak Beta ini adalah manajer Knowledge Management, ya, juga di Seknas Fitra. Selamat datang saya ucapkan untuk Bung Gurnadi dan Mbak Beta. Saya tanya dulu nih di awal ya, mungkin ke Bung Gurnadi dulu. Boleh. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani di DPR. Efisiensi sudah dilakukan, angkanya juga sangat besar. Banyak KL ya yang sudah menjerit agak lama gitu ya, karena mereka ruang aktivitasnya menjadi terbatas, bahkan kabarnya AC-AC di kantor pemerintahan juga on off gitu ya untuk memastikan efisiensi itu jalan. Tapi di rapat terakhir Sri Mulyani mengatakan defisitnya melebar. Nah, ini uangnya kemana yang efisiensi ini kok defisitnya jadi melebar? Bung Gurnadi bisa kasih pencerahan nggak ini ke kita? Siap. Halo Bang Adnan, dan juga selamat ini juga ya, apa namanya, kepada teman-teman penonton di Indonesia gitu ya. Mungkin ini ngobrol santai kali ya. Santai-santai aja. Kalau ditanya soal kenapa sih pemerintah mendorong efisiensi, tapi prakteknya itu ada statement dari Menteri Keuangan kita defisit. Ya sebenarnya itu tidak lain tidak bukan ya dari masalahnya ya dari ini ya, cara pemerintah pusat memprioritaskan belanjanya gitu ya. Sebenarnya gini Mas, kami itu di Seknas dengan lahirnya Impres nomor 1 ya 2025 itu sangat senang ya. Artinya pemerintahan Prabowo ini tentu punya tujuan gitu ya, ingin memangkas semua belanja yang sifatnya dalam tanda kutip hura-hura gitu ya. Jadi kayak perjalanan dinas, acara seremoni, terus juga beberapa ATK yang dianggap berulang gitu ya. Itu ingin di-drop gitu. Dan itu tentu kami sambut ya. Tetapi sayangnya tadi arah efisiensinya ini sebenarnya bukan untuk meningkatkan kelayanan publiknya gitu ya. Tetapi ada program-program lain yang juga memang tujuannya ya kalau kata Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu ya untuk mendongkrak perekonomian di sektor lain ya. Misalnya tadi Mas Anand di awal sudah singgung ya soal bagaimana Danantara. Sekarang kan pengolahannya dengan adanya Danantara itu kan pengolahan BUMN menjadi berbeda ya. Yang tadinya dividennya BUMN itu masuk ke APBN, sekarang dialihkan ke holding company Danantara gitu. Jadi sehingga tadi ya dana yang harusnya ke pendapatan negara atau APBN itu sekarang sudah ke Danantara. Nah, itu yang membuat terjadi perubahan struktur keuangan yang berbeda sehingga menurun. Terus yang kedua juga tentu ya bicara dengan defisit juga erat kaitannya dengan pendapatan. Nampaknya memang pemerintah ini kurang dalam
konteks strategi pajaknya ya, karena memang kita tahu sendiri ya bahwasannya penerimaan negara ini cukup turun ya di semester awal, di kuartal awal gitu ya, membuat emang sepertinya perlu ada reformasi perpajakan. Nah, kebetulan Fitra juga bahkan kalau nggak salah dengan teman-teman ICW juga kan bagian dari koalisi forum pajak ya, itu juga kami menyoroti ya atau memberikan sebuah dorongan agar bagaimana pemerintah juga mempunyai sumber pendapatan baru dari sektor lainnya, misalnya pajak mempajaki gitu ya orang-orang kaya di Indonesia ya ataupun dan sebagainya. Jadi atau juga ada juga di konteks isu lingkungan ada pajak karbon dan sebagainya. Jadi ke sana gitu harapannya. Jadi itu yang faktor-faktor yang membuat tadi ya ada efisiensi tetapi kok nyatanya tetap defisit. Nah, belum lagi tadi ya kita tahu kabinet Prabowo Gibran ini kan juga mengusung istilah kami dalam bahasa kami itu kabinet gemoy gitu ya. Sisi lain ya dia ingin mengefisiensikan tetapi struktur organisasi besar ya. Dan tentu kan ini kan akan menambah cost gitu ya. Bahkan ada beberapa kementerian yang katanya sampai sekarang juga kantornya belum jelas di mana gitu. Nah, itu kan hal kayak gitu kan yang cukup apa ya agak kontradiktif gitu ya. Makanya memang situasi ini kemudian berdampak. Nah, mungkin nanti untuk strategi kita gini kita bisa ngobrol sambil gitu ya. Artinya memang dampak itulah ya. Jadi ada beberapa program-program yang sangat ambisius yang membuat beban APBN ini jadi berat. Iya, ini saya masih ke Bung Gurnadi ya. Bung Gurnadi tadi menyinggung soal Danantara. Sepengetahuan kita, Sri Mulyani mengatakan PNBP dari dividen BUMN yang harusnya masuk di struktur APBN sekarang harus ke Danantara. Betul. Itu kira-kira angkanya 80 triliun ya. Dari yang diprediksi ya tahun 2025. Ya. Nah, pertanyaannya kalau dulu ketika masuk PNBP di blend lagi jadi pembiayaan baru gitu ya lewat APBN. Nah, sekarang kalau di Danantara itu status keuangannya keuangan siapa ya? Keuangan negara, keuangan private sektor atau apa? Karena Danantara ini kan jenis yang tidak terlalu jelas ya. Ya. Dan yang kedua terkait dengan berbagai macam masalah baru yang kita hadapi, terutama di aspek pengelolaan sumber daya alam nih. Kita tahu sumber daya alam adalah salah satu sektor yang tetap menyumbang di penerimaan APBN ya. Masalahnya tapi muncul terus dan semakin besar. Ada terakhir itu bahkan Raja Ampat kasusnya viral sampai dalam bayangan kita yang sederhana tempat yang eksotik pun nggak terlepas dari upaya eksploitasi sumber daya alam. Ini sepertinya jor-joran dilakukan, tapi juga agaknya nggak terlalu nyumbang nih ke pendapatan gitu ya. Itu gimana catatannya Bung Gurnadi? Oke, mungkin yang pertama dulu ya soal uang Danantara itu kemana. Sebenarnya sih masih dalam kerangka APBN ya, tetapi memang tidak secara langsung gitu ya. Dia masuk karena memang kalau bedanya skemanya saja ya. Kalau sebelumnya itu dividen BUMN masuk ke APBN, nah kalau dengan Danantara ini kini dikelola langsung oleh Danantara ya untuk diinvestasikan kembali. Jadi tidak langsung disetor gitu, tetapi uangnya ini diputar dulu. Sebenarnya lewat BUMN ya, lewat undang-undang BUMN yang baru ya juga sempat agak ramai itu juga sudah cukup dibahas gitu ya. Tetapi memang sebenarnya secara gagasan ini menarik ya. Artinya bagaimana kita berharap ada sebuah upaya baru agar BUMN ini naik kelas dan kita punya istilahnya punya sebuah pemasukan yang baru gitu. Tetapi memang tantangannya itu ya. Kan kita tahu sendiri ya tata kelola kita juga tidak bagus-bagus amat gitu ya. Apalagi belum lagi ya ketika kita melihat strukturisasi Danantara itu juga di awal juga banyak diduga ya punya konflik kepentingan. Nah, itu yang akhirnya kita membuat kita agak ragu kira-kira bisa nggak ya gitu Danantara. Karena jangan sampai tadi dia tidak masuk di BUMN, tidak masuk melalui APBN, melalui dividen, tetapi juga tata kelola di Danantara juga tidak cukup baik sehingga tadi akhirnya uangnya itu hanya sia-sia aja. Itu ketakutannya di situ. Nah, terus soal Raja Ampat sendiri ya, itu juga cukup ramai. Kemarin juga Fitra juga bikin tuh Mas diskusi dengan Greenpeace gitu tentang ternyata tidak ada hubungan signifikan ya ketika suatu daerah itu dieksploitasi secara berlebihan dan tanda kutip mungkin secara khusus di Raja Ampat, tapi tetap saja secara sumber daya manusia di sana ternyata tidak cukup signifikan juga mengubah
itu ya perekonomian. Nah, karena memang sebenarnya kan pengolahan tambang ini kan, sebenarnya dia itu secara jangka pendek tentu akan berdampak pada, pendapatan daerah. Karena tadi ya adanya sharing bagi hasil dan sebagainya yang membuat daerah penghasil ini tentu memiliki pendapatan lebih gitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah tadi ketika dia kembali lagi ke daerah, terkadang tadi karena tata kelola yang buruk, tidak adanya keterbukaan informasi dan sebagainya membuat pengawasan pembangunan ini juga tidak terpantau dengan baik. Akhirnya apa, lagi-lagi tadi, biaya apa, anggaran yang bisa itu dipakai bukan untuk kepentingan publik gitu, tapi lebih banyaknya mungkin ya berputar di birokrasinya saja gitu. Atau lebih buruk lagi tadi, ada kasus-kasus yang mungkin Mas Atan juga cukup memantau ya, di isu sumber daya alam kan seringkali juga ada korupsi dan sebagainya. Nah, itu akhirnya bocornya ke sana. Nah, itu yang membuat tadi tidak signifikan ya, eksploitasi sumber daya alam terhadap peningkatan ekonomi, daerah gitu. Apalagi tadi yang saya bilang, dia punya dampak lain ya, misalnya ketika dia dikeruk tanpa pengawasan dan sebagainya, terus kemudian merusak, ekologi di sana, akhirnya membuat nilai, apa ya, ekonomi masyarakat menjadi terbebani gitu. Karena kita tahu sendiri tambang itu kan juga punya dampak yang signifikan ya terhadap, Kesehatan. kesehatan termasuk lingkungan. Sedangkan kita tahu sendiri, bahkan data BPS sendiri saja tutup mata kita sebut masyarakat Indonesia itu sebagian besar itu bekerja di sektor informal. Salah satunya di bidang sumber daya alam ya seperti pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, ketika, ruang hidupnya itu dirusak, artinya kan akan berdampak gitu pada penurunan pendapatan. Nah, Fitra juga pernah riset ya dengan teman-teman di KIT Di satu misalnya. sisi pengeluarannya bertambah karena misalnya soal isu kesehatannya meningkat ya? Betul, isu kesehatannya meningkat dan juga tadi kos masyarakatnya juga akhirnya lagi lebih besar gitu. Kayak kemarin saja contoh kasus, di beberapa daerah ya misalnya, dengan dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya dengan masuknya pembangunan yang besar-besaran, misalnya zaman dulunya mereka bisa mencari ikan jarak beberapa kilo, dengan rusaknya, biodiversity di sekitar pantai gitu, membuat mereka tuh harus mencari ikan jauh, lebih jauh gitu ya. Nah, itu kan akhirnya lagi-lagi kan solarnya air tambah boros, waktunya, tenaganya, belum lagi resiko, apalagi konteks kita saat ini kan ada isu soal iklim ya, Mas, ya. Iya. Itu badai, terus juga di laut juga mungkin walaupun memang ya dalam bahasa kita tuh nenek moyang kita adalah pelaut gitu ya, mereka udah lihai lah gitu ya, menghadapi badai, tetapi memang seringkali ya tadi ya, risikonya akan semakin besar. Nah, ini menjadi ancaman gitu ya bagi masyarakat. Bahkan studi teman-teman Fitra ya di beberapa daerah itu seringkali juga melihat bahwasannya masuknya tambang itu terkadang tidak berkorelasi langsung gitu dengan peningkatan layanan dasar gitu. Misalnya kayak puskesmas gitu ya, sekolah gitu. Ya seringkali ya dia hanya bangun jalan, itu pun yang berkaitan dengan aktivitas eksploitasinya gitu. Ya. Jadi jarang sekali yang masuk ke. Hanya untuk akses truk lah ya? Iya, jadi dampaknya emang sebenarnya kalau dibilang apakah berdampak, tentu berdampak, tapi antara dampak dengan yang diharapkan itu ya tidak sesuai gitu. Bahkan ya tadi kalau seandainya sumber daya itu habis, misalnya kayak daerah Kutai dan juga daerah Kutai lah ya beberapa di daerah di Kalimantan Timur itu kan dia sangat tergantung dengan tambang. Ya memang sekarang mereka menjadi daerah kaya, tapi kan tantangannya lagi ya ketika dia sudah habis maka ditantang untuk mencari sumber pendapatan baru gitu. Karena bagaimanapun tadi, lingkungannya sudah cukup, tereksploitasi sehingga iya masyarakat ketika ingin masuk ke, sektor pertanian, perkebunan atau, sumber, daya lain-lainnya juga agak berat gitu ya karena tadi, lingkungannya sudah tidak sama dengan yang sebelumnya gitu. Ya. Oke. Bung Gurnadi itu catatannya, saya ke Mbak Beta Anugrah nih. Catatan soal besar pasak daripada tiangnya ini. Di APBN kita ada nggak analisis yang mungkin lebih mikro ya, terkait dengan sektor tertentu yang itu mencerminkan kondisi saat ini yang juga dicatat oleh Fitra. Silakan Mbak Beta. Iya, terima kasih Mbak, Adnan. Saya melanjutkan tadi yang sudah juga diceritakan ya oleh teman saya, Bung Adi. Jadi, setidak-tidaknya yang terjadi di, itu layanan dasar terkait, dampak dari efisiensi terjadi inefisiensi gitu ya. Misalnya yang pertama di dalam, jika melihat bagaimana sih merespon dari invest ini gitu yang terjadi itu apa? Yang pertama, eee, kalau kami melihat gitu ada salah tafsir untuk efisiensi anggaran sendiri begitu ya. Bagaimana pemotongan anggaran ini, hingga mencapai 300,
6 triliun sekian itu kan ditargetkan sampai pada bukan hanya di APBN ya, tapi juga APBD yang sebenarnya sayangnya sejumlah instansi itu justru memangkas anggaran itu banyak juga untuk layanan dasar gitu, seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, padahal instruksinya itu hanya mengarah pada penghematan belanja ini ya, apa ya istilahnya ya, belanja Rutin. ATK, misalnya perjalanan dinas, ya, dan harusnya bukan ke layanan vitalnya begitu ya. Jadi, kesalahtafsiran dan ini berpotensi untuk akan merugikan masyarakat ya terhadap kualitas layanan, itu sendiri begitu ya. Mmm, Kemudian dan bukan memperkuatnya gitu, harusnya kan memperkuatnya ya, kita bisa bayangkan saja gitu, misalnya di, sektor kesehatan, adanya pemangkasan ini kan, berdampak pada, mmm, ada, Kementerian Pendidikan melaporkan bahwa anggaran pendidikan itu yang hanya diampu oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan juga tidak 20% ya, Mas, tetapi anggaran pendidikan itu kan tersebar juga ya di kementerian lain, lembaga lain begitu kan. Nah ini turun drastis sehingga, sampai 40% begitu ya, dari kebutuhan realnya. Nah sementara itu, mmm, layanan pendidikan menjadi tidak optimal. Risikonya kemudian ada pengurangan beasiswa yang seperti kita tahu ya itu rame rame banget ya di media sosial, pemberitaan begitu ya, bagaimana teman-teman yang, sedang menempuh, studi gitu ya di dalam dan luar negeri itu juga jadi terancam. Kemudian BOS, kemudian fasilitas sekolah yang jelas langsung dirasakan oleh, penerima manfaat yaitu siswa dan para gurunya juga gitu. Nah itu 2 hal dari salah tafsir kemudian pemangkasan anggaran pendidikan yang berpotensi, malah mengurangi kualitasnya sendiri. Dan kalau yang menarik lagi Mas, jadi, kami tahun kemarin itu baru selesai, riset stunting di 2 kabupaten di Provinsi NTT, itu, juga yang terjadi adalah tumpang tindih ya, minim, koordinasi begitu ya. Jadi, koordinasi di sini ya antar lembaga kedinasan ya, eee, yang kita ketahui bahwa stunting itu kan, keterlibatan multi sektor ya, bukan hanya, urusan kesehatan saja, tapi juga hubungan dengan pendidikan, kemudian dengan pangan, dengan infrastruktur, dengan sosial. Jadi, mmm, anggarannya tuh cenderung fragmenter begitu, fragmenter dan kurang terintegrasi, Kak. Dan ini semua menyebabkan, alokasi yang, jadi kurang efisien ya karena, tidak berdampak, secara maksimal terhadap penurunan prevalensi stunting. Eee, Kami menemukan jadi kami membuat ada, 4 4 kuadran gitu ya. Apakah ketika anggaran itu, besar suatu daerah, apakah angka penurunan, prevalensi stunting itu menurun gitu? Dan kemudian apakah ketika anggarannya misalnya, karena kami studinya 3 tahun Mas, eee, tren 3 tahun, apakah ketika, tren anggaran itu menunjukkan menurun, angka prevalensi stunting-nya bagaimana nih gitu? Nah, jadi hubungan antara anggaran dengan, prevalensi stunting ternyata tidak terbukti berpengaruh juga gitu. Jadi ini satu hal yang menarik gitu, ketika anggaran ternyata, oh di satu daerah tertentu, menurun nih tahun ini, tidak seperti tahun kemarin gitu. Tapi prevalensinya menurun. Jadi kan ada faktor-faktor di luar, dukungan anggaran yang, eee, sampai saat ini malah terjadi, pemotongan ya, pemangkasan gitu ya, kepada pemberian PMT gitu ya, untuk kemudian pengukuran, alat pengukuran stunting gitu dan lain sebagainya yang, tentunya sangat berpengaruh. Juga pemerintah kan juga menaikkan target prevalensi stunting yang tadinya 14% jadi 18% begitu. Penurunan setiap tahunnya itu juga tidak mencapai target ya, meskipun dari tahun sebelumnya, bisa nih jadi di angka 19,8% tapi itu masih jauh dari target yang jika dibayangkan 5 tahun ke belakang itu kan rata-ratanya juga tidak lebih dari 0,3% gitu. Nah kita pada akhirnya bisa melihat proyeksi 5 tahun yang akan datang nih, mencapai atau tidak tidak sih 18% ini yang diharapkan gitu. Yang tadinya sebenarnya ditargetkannya 14%, itu yang menarik gitu ya Mas, yang terjadi gitu ya. Jadi memang, kalau apa ya, kalau boleh kita, tarik benangnya itu ya, eee, layanan dasar
dikorbankan. Penghematan yang dimaksudkan menjadi salah sasaran, itu yang disayangkan. Kemudian anggaran menurun drastis, risikonya pada layanan yang terdegradasi begitu ya. Kemudian adanya fragmentasi juga akhirnya kan jadi tarik-menarik ya, dinas A, dinas sosial, dinas pendidikan, kesehatan itu, akhirnya menjadi efektivitasnya juga jadi rendah begitu, efektivitas kinerjanya juga jadi rendah. Yang terakhir ya ujung-ujungnya juga tidak, pemerintah di level, target nasional itu juga jadi tidak, apa ya, masih jauh panggang dari api gitu mungkin Mas ya. Ya. Itu dulu dari aku. Oke, Mbak Beta, ini saya ingin mengejar ke hal baru ya, terkait dengan tadi ya, soal salah menafsirkan impres terkait dengan efisiensi. Yang harusnya diefisiensikan itu belanja-belanja yang rutin, yang selalu muncul gitu ya, dan itu dianggap kurang penting lah. Tadi Mas Kurnadi sudah menyebutnya salah satunya adalah soal perjalanan dinas, ATK, makan minum gitu ya, rapat-rapat yang nggak penting lah gitu. Iya. Tapi ternyata kemudian berbelok nih arahnya, dibelokkan oleh birokrasi kan biasanya ya. Betul. Yang dihajar justru adalah alokasi untuk pelayanan publiknya. Dipangkas dari beberapa persen gitu ya masing-masing. Dan itu tercermin juga di dalam alokasi anggaran pendidikan secara nasional. Nah, pertanyaannya lalu fungsi koordinasi agar kerangka efisiensi itu tetap on the track itu seperti apa selama ini? Misalnya antara Kementerian Keuangan dengan Kemenpan RB, Kemenpan RB Menteri Keuangan dengan Kemendagri kalau kita ngomong soal daerahnya, karena yang ngawasi adalah Kemendagri. Apakah nggak ada rambu-rambunya dan kalau melanggar kemudian ada kartu kuning, ada kartu merah, atau kemudian tidak disetujui alokasinya, atau seperti apa? Kok ini sepertinya jadi autopilot ya, masing-masing kerja sendiri, jalan sendiri tanpa ada ritme yang jelas gitu ya, ada dirijen yang jelas gitu. Gimana Mbak Beta selama ini melihatnya? Iya jadi Mas kalau, kita kemudian melihat background-nya ya, sebetulnya kan fungsi-fungsi kelembagaan itu jelas sampai ke level daerah ya Mas ya, ada Bapeda begitu ya, ada, dinas, keuangan daerah begitu ya, terus kemudian juga ada dinas-dinas terkait dengan isunya. Tapi memang, ini mungkin bisa jadi, bisa jadi, rambu-rambu yang, harusnya menjadi, tolak ukur juga ketika monitoring evaluasi gitu ya, kemudian penilaian akhir itu pada data yang, seringkali tidak menjadi basis perencanaan. Bayangkan ketika data itu dimiliki oleh satu, dinas, tetapi ada dinas lain yang, yang terjadi itu dihalang-halangi atau dipersulit atau meskipun ada wali data ya Mas ya di setiap daerah, tetapi banyak juga data yang, tidak real time seperti itu. Kemudian kalau misalnya kasusnya di stunting sendiri, ada perbedaan, referensi data yang digunakan. Jadi, ada data yang berbasis masyarakat itu EPPGBM dan ada data, survei gizi nasional ya atau SSG yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tapi ini juga yang menjadi pertanyaan kami dan, tapi ini juga kami harapkan gitu kepada Kementerian Kesehatan agar tidak ada dualisme data gitu, Mas. Karena ini yang pada akhirnya berkontribusi pada tadi yang Mas tanyakan gitu ya, kok jadi tidak sinkron ya? Jadi kayak, seolah-olah memiliki, urusan masing-masing gitu ya. Ya memang, kalau kita melihat dari awalnya itu juga sudah tidak beres gitu jadi dari aspek kebutuhan yang betul-betul real itu, seperti apa sih maka, kalau kita bisa bilang, ujung-ujungnya jadi minim akuntabilitas ya terhadap output dan outcome-nya gitu ya. Karena fokus anggaran ini setiap, sektornya itu masih pada penyerapan gitu, bukan pada hasil atau outcome-nya begitu ya. Kalau misalnya dibilang siapa yang bertanggung jawab, jelas setiap, lembaga baik di daerah nasional kan juga ada, ada kuasa pengguna anggaran, kemudian ada, lembaga yang, berwenang untuk, melakukan, eksekusi ya, untuk sanksi dan lain sebagainya. Mungkin nanti Adi bisa bercerita bagaimana, peran dari Kemendagri gitu kan, untuk memberikan,
apa namanya, konsekuensi terhadap daerah misalnya yang terlambat melaporkan, kemudian ada yang, beberapa temuan dari, BPK gitu ya, kalau di daerah inspektorat kurang seperti apa gitu. Jadi, eee, sejak, koordinasi itu memang harus dibangun dari awal dan memang data itu yang, juga ternyata ada trust issue juga gitu Mas. Ketika, satu daerah itu menggunakan data, itu juga ada trust issue yang sebetulnya menjadi, menarik gitu ya. Dan mungkin juga, di sini kita harus mendorong partisipasi masyarakat yang sekarang ini kan lagi populernya partisipasi bermakna gitu kan. Meaningful participation itu secara harfiahnya itu apa sih? Dan secara implementasi itu apa gitu? Oke setiap daerah punya musrenbang, ada pemantauan, evaluasi, tetapi kalau misalnya kita tarik ke data kuantitatifnya, berapa persen masyarakat terlibat gitu ya, atau kelompok masyarakat itu, dari kaum rentan, disabilitas itu berapa persen terlibat sampai akhirnya, dokumen anggaran itu diketok palu istilahnya seperti itu, Mas. Jadi ada apa ya, masih ada jarak ya, jarak dari kebutuhan warga lokal dengan para pemangku kebijakan dan, apa namanya, eee, ketok palu anggaran itu tadi gitu. Jadi ini, akibatnya antara alokasi, perencanaan, dan eksekusi seringkali tidak tepat sasaran gitu. Jadi mungkin untuk sanksi dan lain sebagainya bisa disampaikan oleh Bung Adi, Oke. gitu Ini Mas. jadi masalahnya kok dari dulu sampai sekarang Iya, berputar pada soal referensi data, siapa yang mengendalikan data, betul. bagaimana ego sektoral gitu ya antara satu dengan yang lain, eee, termasuk aspek pengawasan dan lain-lain. Jadi, kelihatannya memang isu terbesarnya adalah pada bagaimana tarik-menarik kepentingan ya antar aktor dan kelompok yang ada di, lingkungan pemerintahan yang memang mereka selalu berharap mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari, proses-proses perencanaan yang, dilakukan. Nah ini yang terakhir ini, kata kuncinya, besar pasak daripada tiang ini bagaimana menghentikannya? Apalagi kan, jargon efisiensinya sudah kadung disampaikan, implementasinya juga sudah ada, baik dari aspek kebijakan makronya untuk Bung Gurnadi maupun nanti dari kebijakan yang lebih sektoral ke Mbak Beta. Silakan ke Bung Gurnadi dulu, Oke, ya. ini menarik ini kalau ditanya bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Memang ini menjadi PR besar sebenarnya dan memang tidak mudah tadi ya di tengah tadi ya, program-program, Prabowo Gibran yang cukup ambisius ya. Di situ ada MBG gitu, di situ juga ada Danantara, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, terus ada pembangunan perumahan ya kalau nggak salah, itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi memang ini sepertinya Prabowo itu, apa ya, karena memang ini menurut analisis saya gitu ya, karena dia punya janji kampanye seolah-olah itu ingin dituntaskan semuanya dan bagaimana koalisi besar ini juga dapat mainannya gitu ya, bahasa politiknya seperti itu. Tetapi memang, dia lupa gitu ya bahwasannya memang, dinamika di era Prabowo Gibran ini kan berbeda dengan era sebelumnya. Misalnya kayak bagaimana kondisi global saat ini, terus belum lagi ya bagaimana kondisi di nasional. Nampaknya pemetaan itu belum dibaca secara gamblang gitu ya. Sehingga tadi ya ada hal-hal yang akhirnya di luar perkiraan. Nah, dampaknya seperti ini. Yang tadi dibilang Mbak Beta kan sebenarnya jelas ya bahwasanya Impres itu sebenarnya kami mendukung sekali gitu. Tapi ternyata dalam praktiknya pemerintah kan kayak babi buta mukulnya ya, memotongnya babi buta gitu. Pokoknya dipotong sekian sekian sekian, tidak berdasarkan kinerja. Karena bisa jadi, ada juga belanja-belanja yang dianggap rutin itu juga menopang gitu ya. Misalnya menopang untuk dukungan pelayanan dasar. Kayak kayak contohnya yang tadi Mbak Beta sebutkan ya di isu, gender ataupun, inklusi sosial misalnya kan ada beberapa daerah yang sangat tergantung sekali nih dari, sumbangsi TKDD ya, dari transfer pusat ke daerah misalnya. Nah, saya punya petanya sih, Mas, ya, mungkin nanti bisa saya share nanti buat menjadi gambaran gitu, Hmm. betapa banyak daerah-daerah itu yang masih punya ketergantungan tinggi gitu terhadap dana transfer. Sedangkan di Inpres ini kan dia memotong ya sebesar sekitar 50 triliunan ya. Nah, sehingga memang banyak juga daerah itu yang terpukul gitu ya. Walaupun memang kalau dibalikin lagi, loh harusnya kan yang dipangkas hal yang tidak penting gitu. Nah, tapi nampaknya tidak semudah itu gitu ya. Karena tadi Inpres itu digambarkan sebagai, satu yang kami anggap ya membabi buta ya, dia tidak bertahap gitu ya. Karena kan Impres itu ketika berlaku dia kan
sosialisasinya juga ke daerah tidak cukup baik ya. Ya nanti peran Dagri itu seperti itu ya. Salah satu itu tadi masuk ke yang pertanyaan Mbak Beta, bagaimana peran Dagri dalam Impres ini ya tadi ya, dia selain tadi melakukan sosialisasi, pembinaan, sinkronisasi itu peran-perannya. Dan memang dalam Impres ini tidak diatur sih hukumannya secara secara gamblang tidak diatur. Tapi biasanya itu ya berkaitan dengan ini ya hukumannya itu selain administratif dan selain teguran dan administratif itu biasanya ada ada tekanan untuk misalnya pengurangan jumlah transfer ya, itu lagi-lagi berkaitan dengan keuangan lagi gitu. Nah itu yang hari ini terjadi gitu. Artinya memang nampaknya ya tadi ya antara sebuah semangat efisiensi dengan program-program janji-janji kampanye ini memang tidak sinkron gitu ya. Dan bahkan ya kami juga menilai ya beberapa program-program itu ya penting untuk dilakukan evaluasi gitu. Kalau emang dianggap tidak cukup taktis untuk bisa dilaksanakan, nampaknya Prabowo juga harus mengakui ya bahwasanya program itu misalnya tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Karena daripada kita bertaruh gitu ya dengan karena resikonya ini keuangan publik, jangan sampai tadi ya kita terjebak pada hutang baru gitu ya. Dan belum lagi ya tadi ya kita ini kan juga banyak sekali ya utang jatuh tempo yang jumlahnya juga cukup besar gitu ya, dan itu memang mau tidak mau harus dibayar. Makanya harapan kami ya penting sekali ya meningkatkan efisiensi belanja itu tadi ya. Jangan sampai tadi ya ketika dia programnya besar pasak daripada tiang, kemudian memaksa kita itu untuk selain jual aset kita berhutang kembali. Nah, itu tentu akan membebani generasi yang akan datang. Makanya mungkin ya salah satu yang bisa ditawarkan ya oleh kami ya di Fitra gitu ya. Ya selain tadi ya mengefisiensikan belanja, tentu pemerintah juga harus mencari sumber pendapatan baru yang lebih inovatif gitu ya. Dan juga kan misalnya kayak tadi yang saya bilang di awal kayak pajak kekayaan gitu. Terus juga ada bagaimana juga dia bisa memperbaiki pengelolaan pajak ya. Setidaknya tidak bocor gitu ya. Seandainya dia tidak bocor itu kan minimal tadi ya anggaran yang masuk itu ya 100% penuh gitu ya. Artinya tidak, karena banyak ya isu-isu kebocoran di perpajakan itu juga banyak, itu masih marak terjadi. Terus juga bisa jadi pemerintah juga misalnya memperpanjang jatuh tempo hutang gitu ya, dengan memperpanjang waktunya gitu sehingga bunganya itu tidak besar-besar banget gitu. Nah, itu juga bisa jadi strategi terakhir ya ketika memang utang jatuh temponya itu secara nominalnya cukup besar. Terus yang kedua juga bagaimana ya bisa memaksimalisasikan sumber-sumber pendapatan yang dari sumber BUMN ini gitu ya. Nah, meskipun dengan adanya Danantara ya tentu kami juga menjadi sebuah perhatian ya agar bagaimana sih impact-nya nih Danantara dalam 1 tahun terakhir gitu. Apakah kemudian punya dampak yang signifikan? Memang kalau yang namanya bahasa orang dagang kan tidak selalu untung ya, kadang ada rugi dan sebagainya macam. Tapi minimal keberadaan BUMN ini bisa benar-benar menjadi penggerak perekonomian gitu. Jadi tidak hanya bicara untung. Nah, ketika memang masyarakat atau rakyat sejahtera kan setidaknya juga itu juga dampak yang bagus. Nah, tapi ini nampaknya juga masih belum bisa dilihat gitu. Makanya tadi ya rekomendasi itu penting kemudian dipertimbangkan gitu oleh Bu Sri Mulyani ya selaku Menteri Keuangan agar tadi ya tidak terpaku pada belanjanya saja, tapi juga harus mikirin nih bagaimana sumber pendapatan ini juga meningkat gitu ya. Apalagi kan seringkali gini Mas Aknan, di pemerintahan Prabowo saya tidak tahu ya karena kalau saya perhatiin di media sosial tuh banyak orang kecewa. Nah, dengan akhirnya tadi ya dalam tanda kutip dinasti politik dan sebagainya, itu kebanyakan orang tuh kayak melakukan pembangkangan gitu untuk udahlah nggak usah misalnya kayak berhenti melakukan konsumsi dan sebagainya agar tidak tidak ini ya implikasi pada pajak misalnya. Nah, itu kan hal kayak gitu kan menjadi problem tersendiri gitu. Padahal kita tahu sendiri pajak itu kan merupakan darahnya lah sebuah negara gitu. Makanya membangun kepercayaan publik itu juga penting itu agar kemudian masyarakat juga punya kepercayaan lagi sehingga akuntabilitas pemerintah gitu dalam mengolah keuangan negara itu ya jadi bisa lebih baik lagi gitu. Karena tadi dengan adanya kepercayaan yang bisa mungkin dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran ya di awal-awal pemerintahan ini gitu. Oke, memang ini tantangannya juga karena pejabat-pejabat yang kebagian belanja-belanja yang enak gitu ya, seperti MBG gitu. Oh iya. Itu juga akhirnya minta duitnya seenaknya sendiri tuh. Kemarin kita dengar misalnya nambah dong 50 triliun lagi gitu. Iya, betul. Itu seakan-akan mereka itu nggak paham defisitnya melebar, utang kita juga makin banyak. Itu bagaimana ya Bung Gurnadi mengatasi paradigma yang tidak melek terhadap kepentingan Publik ya. publik secara lebih besar gitu ya. Tapi ya
hanya sektoral melihat dirinya sendiri yang harus dipenuhi, dan oleh karena itu tugasnya Sri Mulyani untuk mencari duitnya gitu. Nah ini mungkin jawaban bercanda kali ya Mas ya. Itu Iya. makanya bahasa kami tuh mungkin kemarin tuh retreatnya tuh nggak ngopi kali Mas. Karena memang harusnya kan gitu ya. Karena gini kemarin juga soal retreat juga kami juga cukup mengkritik gitu ya tentang apa sih gunanya gitu. Tapi karena kan pembawaan dari Kemendagri pada saat itu kan seolah-olah tuh menganggap itu sebuah hal yang sangat penting dan punya Krusial. dampak ya krusial misalnya. Tetapi nampaknya tadi ya Beta tadi ngomong dalam konteks daerah. Terus kita tadi ya Mas Adnan dan Kati saya juga memotret dalam konteks di nasional. Nampaknya ya sebenarnya kemarin di retreat apa sih gitu kok tidak terlihat gitu. Artinya memang jangan sampai tadi ya problem soal miskoordinasi ini menjadi tameng gitu ya. Jadi seolah tuh membenarkan gitu ketika dianggap tidak berhasil solusinya selalu dana gitu. Solusinya selalu tambah dana. Padahal kan problem ini kan terjadi ketika tadi tata kelola anggarannya tidak baik. Seperti contoh lah kita ambil soal MBG gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi positifnya itu kan harapannya punya multiplier effect ya di ekonomi. Tapi pertanyaan saya sejauh apa sih kita atau masyarakat umum ya yang punya usaha catering dan sebagainya itu bisa mengakses itu? Nampaknya tidak juga. Atau bahkan bagi saya sendiri yang selaku peneliti gitu ya, untuk mengakses bagaimana bisa mengakses proses Data. pengadaan barang jasanya atau datanya Iya. itu tidak semua terbuka gitu ya. Nah itu kan lagi-lagi akhirnya kan kita mempertanyakan ya program-program ambisius yang besar ini sebenarnya buat siapa? Karena terkesannya oleh kami ketika efisiensi atau irit-irit itu disuruh ke masyarakat. Tapi Iya. untuk mencegah apa ya wajah gitu ya dari sebuah kampanye besar pada saat itu nggak apa-apa gitu, dibolehkan apapun gitu. Nah soal itu, nah itu akhirnya menimbulkan ketidakadilan keuangan publik gitu ya menurut kami, sehingga memang tadi ya saya pikir ya Prabowo bahkan gitu ya mungkin juga bisa juga melalui DPR dan sebagainya itu perlu melakukan sebuah evaluasi ya terhadap pemerintah secara menyeluruh gitu agar jangan sampai tadi ya impres ini menjadi satu hal yang salah kaprah tapi di sebagian level birokrat yang lain ya di level tinggi itu ya dia lebih banyak menikmati gitu. Kayak Ya. contohnya aja yang sederhana gitu ya kayak perjalanan dinas gitu ya. Untuk di level kementerian di atas tuh masih sering dilakukan gitu ya. Bawahnya saja yang harus irit ya. Bahkan ada satu kementerian lembaga yang ada jam liftnya gitu. Jadi kalau di jam-jam tertentu sudah tidak bisa pakai lift, tidak bisa pakai AC gitu. Itu kan padahal mereka sebenarnya punya kebiasaan misalnya ngejar lembur dan sebagainya. Ini menjadi tantangan sebenarnya yang memang perlu dievaluasi secara menyeluruh gitu. Dan bahkan menurut saya juga ketika memang menterinya itu tidak kompeten, itu perlu banget diganti gitu ya. Karena bagaimanapun ya mereka kan punya janji kampanye ataupun janji publik yang memang harus dipenuhi. Ketika tidak kompeten menurut kami ya perlu ya mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri ya dengan orang yang lebih kompeten sesuai janji Prabowo ya, ingin mengisi menteri-menterinya itu yaitu menteri yang profesional. Tapi kan nampaknya tidak ya. Nampaknya ya lagi-lagi yang masuk itu secara profil ya orang-orang lingkar kekuasaan, partai gitu atau koalisi besar gitu. Nah, itu yang memang menjadi apa ya, selalu menjadi kontradiktif gitu ya yang kami nilai gitu. Ya. Jadi kayak boros di atas, irit di bawah ya. Ya. Mbak Beta, gimana catatan terakhirnya? Iya Mas, kalau dari saya sih yang menarik itu memang pemerintah harus lebih waspada sebetulnya ya terhadap kekuatan masyarakat sipil ya Mas. Karena ini juga yang terjadi di daerah sebetulnya ya. Selain karena informasi berbagai kanal untuk komunikasi itu sekarang sudah terbuka secara luas, artinya masyarakat itu tidak tidak menutup mata, tidak menutup telinga, atau bahkan tidak bisa dibodohi lagi sebetulnya kan gitu. Jadi yang lucu ya tadi ya ketika ada kesepakatan sebelumnya ternyata mereka juga yang langgar gitu. Semudah itu gitu kan. Meminta untuk penambahan anggaran juga kok bisa semudah itu. Dan praktiknya dalam implementasinya kenapa tadi saya bilang hati-hati terhadap masyarakat sipil karena banyak sekali inisiatif-inisiatif yang lahir di daerah dan berkontribusi yang sangat besar pada pemenuhan layanan dasar itu lahirnya dari inisiatif masyarakat sipil gitu. Misalnya saja dan kita kan sebenarnya sudah belajar pada kondisi Covid, di mana sebenarnya belanja preventif kalau kita bicara sektor kesehatan, stunting gitu ya, nah, belanja preventif dan promotif itu kan betul-betul masih minim ya gitu.
masih minim. Padahal ini, sudah terbukti lebih efisien dalam jangka panjang gitu. Buktinya apa misalnya? Ya buktinya, untuk urusan stunting, edukasi terhadap bukan hanya seorang ibu yang, mengandung anak gitu, tetapi edukasi terhadap ayahnya itu masih sangat sedikit ya di berbagai daerah di Indonesia gitu ya, 38 provinsi ini gitu, itu masih sangat sedikit dan itu banyaknya lahir dari inisiatif masyarakat sipil yang, kalau dilihat belum diakomodasi secara lebih serius. Artinya lebih serius ini, ya sama pemerintah, daerahnya mau itu kabupaten atau provinsi, mbokyo dibikinkan pelembagaan gitu, Mas. Diberikan, diberikan ruang untuk bernaung, untuk, mereka kemudian secara struktur, diberikan, mandat gitu ya. Karena Fitra tuh pernah juga Mas kami membuat, satu apa namanya, audit sosial yang kemudian kami dorong sampai itu ada keluar, regulasi di level Pemda gitu ya, dan itu sebenarnya cukup efektif gitu. Itu untuk pemantauan di, akuntabilitas sosial desa gitu ya. Nah ini, yang harus harus diperhatikan betul-betul ya oleh pemerintah. Jangan jangan kayaknya sekarang kok semakin, dunia semakin maju tapi kok, hasil-hasil kajian, hasil-hasil riset ilmiah tuh kok malah dikerdilkan ya, mohon maaf ya, Mas. Hmm. Jadi padahal tuh kajian kajian kita semua itu kan penting sekali gitu loh kalau misalnya, butuh data yang real time, data-data yang tersebar saat itu sangat real time sekali gitu kan. Jadi Iya. itu yang pertama gitu ya, kesadaran terhadap belanja preventif dan juga inisiatif-inisiatif yang lahir dan kemudian, sebisa mungkin betul-betul ibaratnya dinaungi ya, di negara hadir gitu kan istilahnya seperti itu. Dan barangkali juga, kalau dari, pengalaman kami ya seharusnya, ketidaktepatan sasaran tadi atau kesalahtafsiran itu, mmm bukan belanja yang tidak produktif saja gitu ya, tapi juga belanja-belanja yang lain tetapi bukan bukan memangkas program layanan, itu ya, Mas. Dan yang menjadi, sektor-sektor kunci dalam, melakukan koordinasi begitu, juga perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan layanan, masyarakat. Tadi juga tadi sudah sampaikan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran itu memang harus berbasis data yang aktual dan outcome, bukan hanya input. Kalau misalnya ada, sebuah upaya untuk, pemantauan data atau updating data yang berbasis masyarakat, eee, pemerintah harus sadar gitu bahwa, kapabilitas, masyarakat kita tidak Eee, seperti yang mereka bayangkan bahwa pemerintah kan ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu, ini, kemampuan SDM-nya untuk mengukur stunting terpercaya atau enggak. Ya kalau misalnya masih ada keraguan itu ya silakan dibuatkan sistem yang betul-betul baku, betul-betul, bisa mengukur atau memastikan bahwa SDM-SDM di daerah untuk membantu layanan dasar itu betul-betul memiliki kapasitas yang mumpuni gitu loh. Jangan malah, eee dari yang, formalnya, ada kesalahan, tapi ketika dibantu pun ternyata masih disalahin juga gitu. Jadi kita harus gimana? Kan itu satu hal yang menurut, eee, kami itu berbenturan ya gitu. Jadi kalau sekarang kan muncul juga ya Mas ya, ini kita kayak dibentrok-bentrokin nih gitu istilahnya kayak gitu tuh. Itu, harus harus kayaknya harus betul-betul kita juga, waspadai juga gitu ya sebagai, masyarakat sipil. Nah yang terakhir memang pemantauan sama akuntabilitas ya Mas ya. Jadi perlu diperkuat, dari, partisipasi masyarakatnya dan bukan hanya sekadar hadir gitu, tetapi suara itu diberikan, ruang gitu ya, hak bicara sampai pada level ya karena yang menikmati itu kan juga yang berhak kan juga rakyat gitu. Jadi pada level itu sih, tinggal, Iya. mmm, sinkronisasi dan menjamin adanya sinkronisasi yang betul-betul, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah ya, karena ketimpangan daerahnya juga kan masih menjadi isu yang, ini ya, krusial di Indonesia. Mungkin itu Mas, dari saya. Oke,
Terima kasih banyak insight-nya Bung Gurnadi dan Mbak Beta Nugrah. Efisiensi yang tidak efisien, ujungnya defisit melebar, jalan keluarnya utang lagi. Dan sampai jadi korban. Rakyat jadi korban. Saya kira ini adalah poin terakhir dari diskusi kita. Sekali lagi sahabat integritas, yuk kita melek data, yuk kita melek anggaran, kita terus awasi kerja-kerja dari pemerintah, kebijakan mereka, karena bagaimanapun biasanya kalau sudah soal anggaran, yang didahulukan itu ya yang memutuskan, yang membayar pajak yang diakhirkan gitu ya. Nah ini tidak boleh terjadi. Kita terus dorong supaya semua lebih transparan, semua lebih akuntabel, sehingga ya pajak yang kita bayarkan itu juga akhirnya lari dan memberi benefit bagi kita sebagai masyarakat. Itu kira-kira yang bisa kita bahas hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.